Halo semuanya, teman-teman. Mozart di sini. Dalam video ini, saya akan menunjukkan dan memberikan di sini secara spesifik titik masuk. Dan saya akan menunjukkan apa yang saya pikirkan, HM, tentang harga saat ini. Sinyal yang dimaksud. Sinyal terlihat seperti berikut ini. Mari kita mulai dengan saya berbicara tentang posisi short saya. Saya ulangi, posisi short, untuk yang ke-25 kalinya saya ulangi. Ini tidak berkaitan dengan perdagangan jangka pendek. Untuk jangka pendek di sini, hanya long. Dengan posisi short, saya melindungi. Tabel saya, ya, long jangka menengah yang telah saya kumpulkan. Hashtag tabel di saluran Telegram. Ngomong-ngomong, di Binance kemarin kita berhasil menembus limit terakhir short saya, 94.900. Tetapi di Bibit tidak berhasil. Saya berdagang di Bibit, jadi yang terakhir masih relevan. Sayangnya, seperti itu. 3 dari 4. Posisi saya sudah diambil dalam short, saya ingatkan. Hentikan pemicu $104.000. Syarat keluar dengan kerugian adalah penutupan kandel harian di atas tanda $104.000. Jadi, saya suka dan saya melihat sinyal yang cukup kuat dalam pergerakan ini. Artinya, menurut indikator, pada tim EFRAMA 4 jam kita mencapai indeks 80 pada RSI. Ini benar-benar kuat. Ini benar-benar sinyal yang kuat. Namun, ada sedikit divergensi pada tim EFRAMA 1 jam yang mungkin akan hilang setelah beberapa waktu. Secara objektif, lebih sering terjadi seperti ini. Bagaimana divergensi ini hilang pada tim EFRAMA 1 jam? Entah kita perlahan-lahan turun. Dan seperti ini, kita berdiri di sini untuk beberapa waktu. Semua, di sini divergensi ini sepenuhnya hilang 100%. Pilihan pertama. Pilihan kedua, divergensi 1 jam beralih ke 4 jam. Kita pergi ke sini. Dan kemudian melakukan hal yang sama. Entah berhenti pada koreksi di sini, atau terus turun lebih rendah dan berhenti di suatu tempat di zona ini. Akan ada dua zona. Jika kita lebih kurang dari posisi saat ini naik lebih tinggi, mendekati 100. Dua pilihan, bagaimana? Formasi seperti ini biasanya bekerja. Setelah keluarnya. Seperti itu. Mengingat fakta bahwa saya tidak tahu, jelas, mana dari pilihan ini yang akan berhasil. Untuk saat ini saya akan memasang limit order berikut. Untuk long. Anda melihatnya di layar. Pertama, 80, 800. Tingkat koreksi rata-rata. Tapi jika tiba-tiba kita mulai turun, dari level saat ini, kita bisa turun, ada banyak saluran di sini, di atas mana kita pergi, tanpa retest. Ini adalah saluran oranye, ini adalah saluran biru. Singkatnya, kita tidak melakukan retest pada mereka, kita menembusnya dan langsung pergi. Kita bisa turun ke sini, bisa sedikit, tidak mencapai, bisa mencapai, atau bisa menembus dan kembali lagi. Jadi, saya akan menempatkan di tengah-tengah. Ini adalah area retest dari moving average putih 200. Limit order pertama 88.800. Ingat, sudah ditempatkan, saya sudah menempatkannya. Tapi sekali lagi, saya tidak meyakinkan Anda tentang apapun. Saya hanya mengatakan apa yang saya lakukan. Ya, terserah Anda bagaimana melakukannya. Jika Anda mengikuti sinyal saya, maka, lihat, ini adalah limit order kedua untuk retest seluruh zona ini. Limit order yang masuk akal 85. 300. Jika kedua limit order dieksekusi, rata-rata masuk saya akan berada di sekitar tengah. Sekitar 86. 8 dan 9. Nah, rata-rata masuk akan berada di sini. Oh, hentikan. Berapa? Stop dalam kasus ini, HM. Garis merah. Kita juga akan melihat berdasarkan volume horizontal. Nah, jelas bahwa stop kita harus berada di tempat yang lebih rendah. Nah, bercanda. Dia akan berada di sini, saya kira, ya. Lalu ini, yang menurut saya adalah dasar. Saya sudah sering mengatakan ini, sering mengatakan. Bahkan sedikit lebih tinggi. Mungkin di sini, saya akan menempatkannya seperti ini. 75, 100. Seperti ini. Dari titik masuk rata-rata kita, stop trigger pada penarikan sekitar 13,7%. Saya menetapkan take profit sekitar 1,99, 100. Untuk seluruh posisi ini, saya mengambil satu volume standar. Untuk saat ini, satu standar. Artinya, di setiap limit, ada setengahnya. Bukan ganda, bukan 3 kali lipat, tetapi standar. Satu SP yang disebut posisi standar. Semua, kita pasang. Stop, trigger juga 75,100. Jika ada candle yang ditutup di bawah level 75,100, saya menutup transaksi dengan kerugian. Lebih dari itu, short ini yang akan saya ambil, di mana saya berencana untuk menutupnya,
Jika kita mengalami koreksi, tentu saja. Ah, saya berencana untuk menutupnya, atau menjual sebagian, atau lebih dari setengahnya, di zona ini. Saya berencana untuk menjual sebagian short, ya, setidaknya setengah dari short ini. Menurut pandangan saya, apa yang kita gambar di sini? Harga menggambar apa? Inilah blok yang. Dari situ kita naik, inilah impuls pemulihan. Terakhir. Bahkan bukan tanda akhir ini, saya mengambilnya dengan margin yang besar. Tetapi ini adalah blok akhir. Blok ini. Harga tidak boleh turun di bawahnya, di bawah blok ini. Jadi, secara kasar, tidak boleh ditutup dan tetap di bawah tanda $82.800. Jika kita melihat ini, seperti ini, maka seluruh pola ini akan menjadi breakout palsu. Dan dalam kasus ini, kita mungkin akan melihat pembaruan terendah. Dan jika kita memperbarui terendah ini, mengingat bahwa di sini sudah hampir ada uji ganda dari moving average tahunan. Sayangnya, kita mungkin tidak akan melihat sesuatu yang baik dalam waktu dekat. Di sini saya berbicara apa adanya. Saat ini saya tidak mempertimbangkan skenario ini, saya hanya menjelaskan logika pekerjaan saya, logika tindakan. Oh, keluarnya berdasarkan grafik harian dan 4 jam. Kekuatan keluarnya sudah saya sebutkan. Berdasarkan grafik harian. Keluarnya juga tidak buruk, tetapi tidak yang terkuat, tidak yang terkuat. Jadi di sini, ya, ruang untuk koreksi masih ada, gambarnya persis sama. Kita berjalan, atau membuat satu lagi lonjakan ke atas dan kemudian datang ke sini. Titik koreksi pertama, atau ke sini, titik koreksi kedua, pilihan pertama, atau kita perlahan-lahan turun dari posisi saat ini, masuk dan pergi ke sini. Di sini, kedua pilihan untuk pertumbuhan tetap sama. Saat ini. Sementara, apa? Saat ini saya merasa bahwa pasar telah berbalik. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam sebulan. Saya tidak bisa memberikan Anda prediksi tentang apa yang akan terjadi dalam sebulan. Dan seperti orang bodoh, berpegang pada prediksi tersebut. Jika, menurut pandangan saya, pasar berubah, misalnya, dalam seminggu. Saya tidak bekerja seperti itu. Saya harus berbalik arah, mengubah strategi, menyesuaikan diri dengan pasar. Tapi saat ini terlihat seperti ini. Seperti yang saya katakan kepada Anda. Jadi, oleh karena itu, saya akan tetap berpegang pada apa yang saya lihat saat ini. Jika situasinya berubah, kita akan mengubah gambaran. Jika tidak berubah, kita akan tetap berpegang pada gambaran ini. Ini adalah satu-satunya aturan kerja dalam perdagangan. Jika kamu, seperti orang bodoh, tetap berpegang pada satu skenario tertentu, seperti yang semua orang inginkan dari saya. Ya, baiklah, tidak semua, itu saya terlalu. Banyak yang menginginkan dari saya, kita hanya akan menghabiskan uang. Kenapa saya tidak menghabiskannya? Lihatlah, semua transaksi terakhir. Di saluran umum, di sana tidak ada satupun yang merugi, kecuali satu yang saya tutup dengan cepat dengan menggandakan posisi long. Kenapa? Karena saya mengikuti pasar dan tidak menyimpan semuanya. Hanya satu skenario. Tidak mungkin. Pasar tidak bekerja seperti itu. Pasar tidak bergerak seperti itu. Secara umum, sedikit riakan hati. Baiklah. Dan sekarang skenario ini relevan. Lebih dari itu, saya pikir bahwa figur tertutup ini sudah tertutup dengan baik. Volume, ya, tidak yang terbaik, tetapi di atas rata-rata. Dan lilin penuh, lilin yang indah. Tujuan dari figur ini sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Inilah dia, 100. Tujuan dari figur ini. Bagaimana harga akan menuju ke sana? Dengan aliran saat ini, harga akan mencapai ke sana. Bergerak sedikit ke sana. Akan pergi. Tidak masalah. Tujuan dari figur ini, 100. Apakah ada jaminan bahwa kita pasti akan menyelesaikan figur ini? Nah, maksudnya tidak ada opsi, harga pasti 100%. Akan mencapai $100.000. Tidak ada jaminan seperti itu. Namun dengan kemungkinan yang lebih besar. Figur-figur seperti ini, dalam konteks pertemuan semua moving average, ketika kita menembus 200 dua kali palsu, menguji tahunan, dengan volume seperti itu keluar, lebih sering ini berhasil. Tidak 100%, tetapi jauh lebih sering. Apa yang harus saya lakukan ketika ada skenario yang berhasil jauh lebih sering daripada yang lain? Mengikuti skenario tersebut. Logis, kan? Nah, saya mengikutinya. Tidak ada jaminan, tetapi juga tidak ada opsi lain. Dari sudut pandang saya, itu saja, dari posisi saat ini saya tidak masuk ke long. Nah, saya tidak melihat. Arti, saya hanya bercanda di sini. Di zona ini saya mengambil posisi short, dan di rentang ini saya akan bekerja sekarang. Tapi saya ulangi, short, hanya dengan syarat jika Anda memiliki sesuatu untuk dilindungi. Altcoin, yang sekarang, juga perlahan-lahan pulih. Jika Anda tidak memiliki altcoin dan khususnya di sana, jangka menengah, spot dengan leverage yang sangat rendah, Anda menahannya lama, tidak peduli yang mana. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilindungi, pertimbangkan short ini. Ini adalah ide yang bagus dalam konteks pasar saat ini. Jika tidak ada yang perlu dilindungi, lewati short ini. Karena jika mengabaikan, bahwa saya memiliki sesuatu di sana.
Di suatu tempat, ini bukan pasar untuk short. Bukan untuk short sekarang. Ini adalah pasar untuk long. Dan di sini kita harus mencari titik. Masuk untuk long, bukan untuk short. Begitu. Nah, dan untuk minggu ini. Ini garisnya. Akan sangat baik jika Bitcoin menetap selama seminggu di atas garis ini. Apa yang akan terjadi kemudian? Ini adalah tren. Kemenangan Trump, kemudian Trump membuat kekacauan untuk semua orang. 2. Pembalikan. Di sini, kami membalikan tren ini. Sekali, 2, 3, diperbarui. Sekarang titik pembalikan sebaliknya ada di sini. Dan kita mencoba membalikannya. Kembali. Nah, itu saja. Ini adalah double bottom dengan retest yang indah dari moving average tahunan. Jika pada maksimum mengambil, di sini tujuannya adalah kembali ke ATH. Tapi kita tunggu bagaimana minggu ini akan ditutup. Yang terpenting adalah menutup di atas level 88.750. Garis, uji ulang, ngomong-ngomong, dia. Nah, itulah sebabnya mengapa saya menunggu pengujian ulang ini. Begini kita. Akan turun ke sana atau naik lebih tinggi, lalu turun seperti ini. Tidak masalah, retest inilah yang saya tunggu sekarang. Pada level ini, harga harus sedikit lebih rendah untuk melakukan retest. Namun, semua perhatian tertuju pada minggu ini. Jika kita tutup di atas, kemungkinan besar kita akan pergi lagi ke sini dan kemungkinan besar kita akan menutupi ATH dengan cara apapun. Yang terpenting adalah menutup di atas garis merah untuk minggu ini. Seperti ini. Kita akan bergerak dan kemudian pergi seperti ini. Atau kita akan lewat seperti ini. Kita akan melakukan ini lagi jika kita tutup di sini lebih tinggi. Dan kita akan pergi seperti ini. Tidak masalah cara. Jika kita tutup lebih tinggi, kita akan mematahkan tren. Kemungkinan besar update ATH tahun ini. Kita menunggu hari Minggu dan melihat bagaimana kandel akan ditutup pada hari Minggu. Itu saja. Ini adalah syarat untuk apa yang terjadi dan harus dilakukan selanjutnya. Apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi secara sebenarnya ada 2 batas, rata-rata masuk, berhenti, ambil. 1 posisi standar untuk kedua limit order. Terima kasih semua. Bersama Anda tadi adalah Mozart. Semoga harimu menyenangkan.